Dr. Juneman Abraham. Selamat siang Pak Juneman Abraham. Sore ya, menjelang sore Bapak. Selamat sore. Bapak Ibu, perkenankan saya membacakan kurikulum vitae singkat dari Bapak Juneman Abraham karena masalah waktu ya. Bapak Dr. Juneman Abraham adalah pengajar di Binus University di Fakultas Ilmu Budaya ya Pak ya, Departemen Psikologi ya kalau tidak salah ya. Oke. Beliau juga merupakan pengurus Himpunan Psikologi Indonesia sejak tahun 2008, baik pada tingkat wilayah, ikatan maupun pusat. Beliau juga merupakan asesor kompetensi lembaga sertifikasi profesi psikologi yang tersertifikasi dalam dalam bidang Scientometrics ya Pak ya, dari CWTS University Leiden Belanda. Juga tersertifikasi sebagai guru BIPA dan masih banyak lainnya sebenarnya dari catatan kurikulum vitae dari Pak Juneman. Singkat saja Bapak ya, langsung saja agar Bapak bisa memaparkan sesi paparan Bapak. Silakan Pak, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, yang saya hormati Pak Imam, Bu Ida, Pak Fuad Gani. Terima kasih atas dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatan berbagi pada sore hari ini. Jadi saya bukan pustakawan di sini, saya penikmat perpustakaan dan ilmu informasi gitu ceritanya ya. Sore ini saya akan memaparkan tentang risiko dalam perpustakaan daring. Mungkin tidak terlalu khusus tentang COVID-19, tapi mudah-mudahan applicable ke konteks tersebut dan saya mungkin akan mengelaborasi beberapa poin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fuad, khususnya mengenai kategori risiko, gitu ya. Oke, ini judul paparan saya, suatu risiko di seputar perpustakaan daring, percikan sosio-psikologis. Oke, sebagai yang kita ketahui, definisi perpustakaan atau library saat ini sudah meluas, gitu ya. Dia yang penting adalah ada muatan informasi, gitu ya. Maka di sini dikatakan setiap objek yang mendeliver informasi bisa menjadi bagian dari perpustakaan atau isi perpustakaan. Dalam hal ini termasuk repositori. Jadi kalau mengikuti definisi ini memang mungkin selain repositori online seperti ini yang di sebuah website Open Door ini di Indonesia sudah ada 137, bisa tergolong perpustakaan juga dalam definisi tersebut. Tapi juga layanan indeksasi seperti Scopus, Web of Science, Microsoft Academic, dan sebagainya, saya pikir juga bisa memenuhi definisi tersebut. Nah, karena definisinya juga sudah meluas, maka bagi saya lokasi terjadinya risiko itu juga, kalau dikaitkan dengan risiko, itu juga menjadi meluas. Nah, itulah yang menjadi pokok persoalan. Nah, kita mungkin sebagai pustakawan gitu ya, pertama-tama yang paling basic tentu harus mengetahui eksistensi atau keberadaan item-item atau objek gitu ya, digital objek dalam hal ini yang ada gitu ya, jumlahnya berapa, dia mengalir kemana, dia dipertukarkan, dia di save di mana gitu ya, itu yang paling basic gitu ya dalam risiko ini gitu ya, kita harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa mengatakan telah terjadi bahaya gitu ya, kalau kita definisikan risiko itu sesuatu hal yang bisa mendatangkan potensi bahaya gitu ya, yang hilang itu apa kita juga nggak ngerti gitu kan. Nah itu hal yang paling pertama. Kemudian ini gambaran perpustakaan di Australia ya, ada 2 orang penulis mengatakan ternyata ramalan bahwa dengan adanya teknologi informasi perpustakaan akan punah itu nggak terjadi juga gitu ya, malah makin eksis ya, menjadi pusat ya buat berbagai pihak untuk belajar online platform bahkan di sini ya, untuk belajar untuk membangun digital capacity-nya gitu ya. Bahkan di Australia itu dikatakan bahwa perpustakaan publik juga bisa didatangi oleh homeless people gitu ya, mereka yang tidak punya rumah, berada di jalanan gitu ya, untuk mengakses informasi resmi pemerintah gitu ya. Jadi bahkan anak-anak juga bisa memanfaatkan ya. Jadi disinilah semakin banyak aktivitas dalam perpustakaan ya, maka semakin besar juga risikonya. Di situ poinnya gitu ya. Kalau nggak mau ada risiko gimana? Jangan ada aktivitas. Nah ini susah. Nah, ini berkaitan dengan tadi Pak Fuad mengatakan ya, risky gitu ya. Jadi
Mungkin kaitannya di sana. Semakin banyak aktivitas, kita pasti ada risiko. Nah, risiko itu yang perlu dikelola. Demikian juga aktivitas secara perpustakaan online misalnya gitu ya. Kalau dalam konteks ini kan perpustakaan dari offline ya tadi ya. Oke, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu melihat bahwa ternyata konsumen pun itu juga punya concern terhadap risiko yang dia bisa tanggung gitu ya. Ini sebagai contoh, ini contoh sederhana aja nih, konsumen warnet sebenarnya gitu ya. Dia mengatakan pengunjung adalah raja gitu ya. Warnet banyak ya, kalau dia blokir satu situs tertentu yang kita mau kunjungi, kita kunjungi yang lain gitu ya. Nah, saya kira itu juga hal seperti itu juga penting untuk kita perhatikan gitu ya. Feature apa yang kita hadirkan di dalam perpustakaan gitu ya, dan di poin 9, 10, 11 ini juga misalnya terlihat bahwa si konsumen ini juga memiliki concern terhadap privacy-nya gitu ya. Nomor 11 dikatakan dia pesan kepada sesama pengguna warnet, kosongkan cache bila sudah merayap di komputer umum. Nah, komputer umum kan juga termasuk komputer perpustakaan gitu ya. Nah, bagi saya melihat bahwa beberapa fitur indexing maupun library itu memang mempunyai teknologi tracking gitu ya, untuk tracking behavior selama berseluncur di dalam perpustakaan gitu ya. Ternyata tidak semua orang juga happy untuk di-track, oleh karena itu jalan solusi tengahnya adalah perlu ada semacam informed consent gitu ya, atau consent yang muncul biasanya secara pop-up, Anda mau di-track atau tidak selama Anda mengunjungi situs ini gitu ya. Itu merupakan satu hal yang penting karena ternyata konsumen peduli terhadap privasinya, terhadap keamanannya gitu. Oke. Kemudian resiko yang lain juga ini secara sosial ya, sosiologis begitu katakanlah gitu ya. Saya membaca sebuah headline saja tadi, berita ya. Sosial media gagal untuk mengenali dan menyingkirkan ekstremisme ya. Sosial media di sini dalam hal ini adalah Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya gitu ya. Kemudian saya berpikir bagaimana jika frase sosial media ini diganti menjadi digital library gitu ya. Apakah digital library kita ya dalam pengelolaan kita juga gagal untuk mengenali bahwa ya mungkin ya ada konten-konten yang kemudian diupload ya dengan otorisasi tertentu, kemudian ada sebenarnya yang mengandung informasi atau cara-cara atau teknik, filosofi dan sebagainya yang mengarah pada ekstremisme. Ini menurut saya suatu resiko, potensi resiko yang cukup serius ya, karena ini juga harus ditangani secara manusia ya, harus membaca isinya dan sebagainya. Oke, kemudian ini ada satu gambar dari mengenai peran-peran librarian di dalam Elsevier ya, di dalam situs Elsevier ya. Librarian bisa sebagai kurator, kreator, promotor gitu ya. Ini yang peran klasiknya atau tradisionalnya. Dia juga bisa sebagai pendidik atau educator, dan sebagai filter atau konektor gitu ya. Nanti saya akan bahas di mana sisi risikonya ya. Yang pertama adalah dalam hal library ini uniknya ya di kampus mahasiswa maupun dosen itu salah satu email phishing ya. Email phishing itu email yang ingin mencuri identitas kita, password kita dan sebagainya. Itu uniknya banyak yang mengatasnamakan library gitu ya. Ini suatu perhatian buat kita gitu ya. Tetapi juga pertanyaannya adalah tanggung jawab siapa kalau misalnya ada seperti ini. Biasanya yang mengumumkan adalah IT division. Jangan klik link ini. Kalau ada email bunyi seperti ini, jangan diladeni dan sebagainya ya. Apakah misalnya pustakawan juga bisa memainkan peranan ya sebagai educator dalam hal tadi gitu misalnya ya, dalam terus-menerus mengkampanyekan ciri-ciri ya email yang berbahaya, yang memiliki potensi risiko. Karena email ini ternyata tidak hanya yang seperti ini ya. Dalam perkembangannya karena phishing ini dilawan terus oleh IT division gitu ya, pembuat email phishing ini juga tidak kalah cerdas gitu ya. Di sini ada judul berita Silent Librarian Retools Phishing Emails to Hook Student Credential. Jadi mereka bikin URL shorteners gitu ya, kemudian bikin domain-domain yang tampak kredibel ya, bahkan pakai domain.edu ini di sini dikatakan gitu ya. Dengan kecanggihannya ya ini kemudian terjadi lah tadi yang namanya
intellectual property theft, kemudian informasi mengenai password jurnal dan sebagainya, gitu ya, tadi yang diceritakan Pak Fuad Gani tadi. Dan sudah dihitung juga kerugiannya ya. Ternyata satu perpustakaan bisa saja merembet kemudian ke institusi lain gitu ya, atau ke perpustakaan lain ya. Jumlah kerugiannya cukup besar ya secara finansial. Kemudian para pembuat email phishing ini juga sudah membuat website yang kelihatan kredibel ya, bahkan supaya kelihatan natural, ada informasi cuaca pada saat ini secara real time sehingga si pengguna tidak aware bahwa ini sebenarnya phishing website gitu ya. Dan dia memanfaatkan downtime ya, downtime yang diumumkan biasanya oleh perpustakaan gitu ya, kita down kapan gitu ya, tiba-tiba dia memanfaatkan waktu tersebut ya. Jadi secara psikologis memang aspek-aspek estetika website ini sudah dimainkan oleh para pembuat email phishing ya. Saya kira mungkin peran perpustakawan sebagai educator bisa berperan dalam hal tersebut. Juga ada teman-teman kita yang senior citizens ini juga secara emosional juga diberitakan dalam berbagai kajian itu juga mengalami kekhawatiran mengenai email scam ya, one call scam dan sebagainya. Nah, ini dibahas di dalam sebuah buku yang judulnya Meta-Modernism and Changing Literacy. Oke, nah yang unik lagi saya menemukan sebuah mungkin seorang faculty member atau seorang student, saya kurang tahu, tapi ini jelas alamatnya alamat ac.id gitu ya. Malah ditaruh di sini gitu ya, kumpulan passwordnya. Jadi kalau kita Google ini bisa ketemu langsung gitu ya. Jadi ada baiknya pustakawan juga memonitor melalui Google, saya kira gitu ya, apakah telah terjadi publikasi gitu ya, kumpulan password atau jurnal internasional yang berasal dari institusinya. Memang salah satu peran dalam manajemen risiko ini adalah melakukan monitoring. Ya. Kemudian ada hal seperti ini juga ya. Ada sebuah ungkapan di dalam sebuah website gitu ya. Di sini dikatakan bahwa sebenarnya salah satu peran pustakawan itu adalah mengadvokasi ya, mengedukasi, memberikan pelatihan ya, bagaimana cara mengkonsumsi informasi yang benar gitu ya. Kemudian dengan banyaknya fake news di sini di dunia gitu ya, baik terkait COVID-19 maupun yang lain, hoax dan sebagainya, sebenarnya peran pustakawan itu besar ya menurut informasi di website ini. Tetapi ada pertanyaan di sini kalau dikaitkan dengan risiko ya. Bagaimana dengan manusianya? Tadi Pak Fuad juga menekankan sumber daya manusia ya. Pustakawan maupun pimpinan itu juga manusia ya. Dalam arti mereka punya ya, kita semua punya keyakinan, kita semua punya ideologi, kita semua punya sikap gitu ya. Punya bias tertentu gitu ya. Nah, dalam memberikan layanan informasi kepustakaan terhadap konsumen gitu ya, terhadap mahasiswa dan dosen dan sebagainya ya, apakah kita siap untuk menjadi netral, itu pesannya gitu ya, dalam memberikan informasi. Bukan karena kita punya ideologi X atau ideologi Y kemudian kita memberikan informasi yang mengkonfirmasi keyakinan kita sendiri ya. Di sini merupakan sebuah tantangan dalam hal risiko juga gitu ya. Apakah organisasinya juga siap? Peran pustakawan yang lain menurut Elsevier juga sebagai fasilitator, eksperimenter, nanti saya akan tunjukkan, dan sebagai beacon gitu ya. Nah, sebagai eksperimenter gitu ya, pustakawan juga bisa menstimulasi kerjasama lintas disiplin, bahkan dengan lembaga-lembaga research dikatakan ya. 2 minggu yang lalu saya berbicara di LIPI juga terkait dengan sains terbuka yang diundang juga pustakawan juga rupanya gitu ya. Jadi pustakawan rupanya perlu punya wawasan cross disiplin juga gitu ya. Karena kalau tidak memiliki literasi itu tidak bisa nih menjalani peran sebagai eksperimenter di sini gitu ya. Nah, risikonya itu ya, bagaimana kurangnya literasi itu gitu ya. Termasuk pustakawan juga bisa men-leverage open access ya, publishing. Nanti saya akan bahas ya. Tadi Pak Fuad juga bahas soal lisensi gitu ya. Nah, ini ada satu problem klasik di kalangan faculty member ya. Kalau dosen atau faculty member atau peneliti publish nih, misalnya di sebuah jurnal milik Elsevier. Kemudian sifatnya adalah close access gitu ya. Biasanya
dosen tersebut diberikan akses gratis selama beberapa pekan, ya kan? Kemudian linknya itu biasanya dosen itu bagikan lewat Facebook dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, itu bagus sekali. Tapi masalahnya setelah 2 pekan misalnya, itu sudah terkunci artikelnya itu di websitenya. Kalau orang mau masuk dia harus bayar pakai kartu kredit dan sebagainya. Nah, hemat saya peran pustakawan adalah menyadarkan dosen ya mengenai license ini. Apakah sudah terjadi misalnya yang namanya copyright transfer agreement, atau apakah publisher mengizinkan si penulis ini untuk membagikan versi preprintnya, ya, versi yang belum di layout begitu, ya. Nah, ini penting sekali karena kekayaan pengetahuan faculty member di publikasi ilmiah itu banyak sekali, ya, besar sekali, tapi terkunci oleh penerbit-penerbit komersial yang besar. Sebenarnya penerbit-penerbit seperti Wiley, saya sudah baca beberapa ketentuannya mengenai preprint, Elsevier dan sebagainya. Mereka tidak keberatan kok kalau dosen atau peneliti itu menaruh versi preprint di repositori kampus misalnya. Nah, itu perlu diadvokasi banget ya menurut saya oleh para pustakawan. Nah, ini salah satu publisher yang mengadvokasi open access gitu ya. Ya, pustakawan maupun dosen juga perlu mengetahui ya jenis-jenis license. Ini bisa diperoleh informasinya di website Creative Commons gitu ya. Nah, ini yang unik gitu ya. Ini kaitannya dengan license dan copyright ini ya. Saya cari sebuah judul buku yang sedang saya butuhkan misalnya gitu ya. Kemudian buku tersebut nih judulnya The Social Construction of Public Administration. Ini penerbitnya Sunny Press. Saya cari nyantol saudara, PDF fullnya itu di sebuah website ac.id gitu ya. Nah, ini kan menurut saya bisa merugikan brand universitas gitu ya. Ini resikonya gitu ya. Kemudian hal lain adalah mengenai researcher terkena open access policy ya. Di institusi kita, dosen atau peneliti itu kan ada yang dapat hibah ya, hibah penelitian entah dari Kemenak, Kemdikbud, Kemendikbud dan sebagainya begitu ya. Beberapa dari mereka itu terkena open access policy, artinya penelitian yang didanai oleh dana publik itu wajib untuk dibuka hasilnya gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai pustakawan juga memiliki rutinitas untuk mengecek ya database, archive, repository ya di mana dosen atau peneliti itu seyogianya mesti melakukan pengunggahan di sana gitu ya, termasuk di perpustakaan kita gitu ya. Jangan sampai dana penelitian itu lenyap hanya menjadi sebuah pelaporan tapi tidak terlaporkan di manapun. Ini sebenarnya berguna juga ya diupload ke repository meskipun di luar repository kampus kita gitu ya, karena untuk meningkatkan visibility atau brand universitas atau kampus kita ya. Kemudian kalau Ibu cermati di peran sebagai experimenter di sini di Elsevier ini disebutkan peran yang terakhir adalah embracing the DIY culture gitu ya. Apa sih DIY culture ya di dalam sebuah perpustakaan? DIY itu secara umum itu berarti do it yourself ya. Jadi ada istilah yang mengglobal rupanya do it yourself ini di mana maksudnya adalah setiap dari kita itu bisa bikin film sendiri, bikin musik sendiri, pertunjukan sendiri, teater sendiri dan sebagainya. Do it yourself gitu ya. Pak Juneman, ya. 3 menit lagi. Ya. Dan dalam perpustakaan itu apa yang bisa dilakukan? Nah, seperti misalnya melakukan aktivitas makerspace ya, nanti bisa dilihat gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah saya melihat ada praktek seperti ini. Jadi pustakawan berkolaborasi ya. Ini sebagai eksperimenter ya, berkolaborasi dengan musisi-musisi atau seniman-seniman yang ada di sekitar kampus lokalnya gitu ya, lokalitas kampusnya. Kemudian dilakukan katalogisasi seperti ini ya supaya kekayaan, kemampuan, bakat dan sebagainya yang ada secara lokal itu juga bisa teridentifikasi di perpustakaan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana supaya itu bisa findable dan accessible gitu ya. Oke, juga pustakawan perlu membuat risk register. Tadi Pak Fuad sebenarnya sudah secara tidak langsung mengatakan itu ya, kalau terjadi X, Y-nya bagaimana gitu ya, apa langkah mitigatifnya itu apa gitu ya. Itu penting sekali untuk didokumentasikan ya. Kemudian
Ya, mungkin oke, saya akan menyampaikan beberapa hal sedikit lagi, Bu Farida ya. Menjamin metadata nih, kelengkapan metadata itu menjadi penting juga dalam konteks risiko ini ya. Kenapa? Karena saya ambil contoh misalnya ya, saya cari sebuah informasi di Google Scholar, kemudian saya klik ya, ini tidak sama ini penulisnya ya. Di sini di bahan ajar ini NMA Wilani, di sini penyusun T gitu ya. Nah, padahal di dalamnya namanya lain lagi gitu ya. Di PDF-nya tidak ada metadatanya. Tapi di sini katakan dirujuk 5 kali gitu ya, disitasi 5 kali. Saya klik yang mensitasi ternyata tim penyusun yang entah tim penyusun yang mana begitu ya. Jadi kekacauan metadata itu berisiko menyebabkan kekacauan dalam pengolahan informasi gitu ya. Metadata ini sangat-sangat penting. Saya mengajak kita semua untuk disiplin dalam melakukan metadata ini ya. Bahkan ada metadata juga yang diisi di dalam Scopus ya, dalam Web of Science, tapi sayangnya dia tidak tersedia secara bebas gitu ya. Ini juga salah satu concern saya sebagai peneliti sosial gitu ya. Penggunaan advokasi terhadap Scopus dan Web of Science dan sebagainya dalam konteks pengelolaan informasi tidak begitu menguntungkan karena kedua lembaga ini mengunci metadatanya ya. Beberapa peneliti sosial itu mengatakan bahwa telah terjadi komodifikasi konten ya. Saya waktu di LIPI juga meminta ya, menyarankan bagaimana nih kita bisa membangun semacam Scopus dan Out of Science versi Indonesia ini ya, supaya kalau kita melakukan analisa-analisa seperti ini ya, menjawab pertanyaan seperti yang ada di Sci-File dan sebagainya, itu bisa di Scopus dan sebagainya itu bisa gitu ya. Ini saya ambil contoh terakhir mungkin. Kalau kita mengakses saudaranya Scopus ya, Sci-File namanya, ini subscribe juga. Mereka mengatakan ya bahwa kami itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seperti misalnya kalau dekan Anda mau pergi ke China, mereka harus ketemu siapa untuk meningkatkan what class university rank dari Anda punya. Anda bisa pakai Sci-File gitu ya. Nah, pertanyaannya kita punya nggak Sci-File yang semacam ini gitu ya. Saya kira salah satu fungsi library itu adalah sebagai expert system gitu ya. Nanti ke depan nanti ada artificial intelligence dan sebagainya, arahnya itu ke sana. Bagaimana pustakawan atau perpustakaan bisa menjawab pertanyaan hidup sehari-hari dari konsumennya. Saya kira itu dulu, mungkin nanti bisa tanya jawab. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Juneman atas paparannya. Bapak dan Ibu, kali ini kami buka sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa kirimkan chat private ke saya